Merespon video Ustadz Adi Hidayat. Tersebar video guru yang mulia Al-Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, tentang satu ekor kambing yang digunakan untuk kurban satu keluarga. Berikut videonya. Hukumnya berkorban satu kambing atas nama satu keluarga boleh. Di Ibnu Majah jelas hadisnya. Ketika Nabi SAW itu kemudian berkorban, ya, beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian mengucapkan, Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah mohon terimalah kurban ini dari Muhammad SAW, wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad SAW, wa umat Muhammad, dan umatnya Muhammad SAW yang selama hidupnya mungkin gak bisa korban. Ya, jadi ada korban yang beliau atasnamakan untuk pribadi beliau, diatasnamakan keluarga besar beliau. Ya, keluarga min ali Muhammad, ya, jadi keluarga besar beliau. Misalnya saya Adi Hidayat nih. Saya katakan misalnya Allahumma taqabbal hadza min ali Adi Hidayat. Ya Allah mohon terima ini korban dari keluarganya Adi Hidayat. Maka masuk di situ istri saya, anak saya, gitu kan? Dan turunan-turunan yang termasuk dalam keluarga di situ. Untuk sebagian masyarakat, penjelasan ini mungkin terdengar mengejutkan dan membingungkan. Karena dari kecil beberapa di antara kita diajarkan bahwa satu kambing itu hanya cukup untuk satu orang saja. Sedangkan sapi dan unta bisa ishtirok atau dikerjakan bersama untuk 7 orang. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Bismillah, kita mulai. Yang pertama, kita mesti memahami bahwa hukum asli udhiyah atau kurban itu adalah sunnah. Maka semestinya kita tidak perlu berlebihan jika ternyata pada perincian hukumnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang kedua, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk kita terlebih dahulu menelaah dan membedah beberapa referensi yang akan kita tampilkan. Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi agar kita bisa lebih objektif dan lebih memiliki perspektif yang luas tentang hal ini. Yang pertama, saya akan mengawali pembahasan ini dengan mengutip kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang merupakan karya Al-Imam Nawawi yang tersohor itu. Beliau mengatakan, para ulama ashab Syafi'iyah berkata, hukum udhiyah adalah sunnah kifayah untuk satu keluarga. Maka, jika ada salah seorang dari keluarga yang sudah berkurban, maka semuanya sudah mendapatkan kesunahannya. Al-Imam Rafi'i berkata, satu kambing tidak bisa digunakan kurban kecuali untuk satu orang. Akan tetapi ketika ada seorang dari anggota keluarga yang berkurban dengan satu ekor kambing, maka ia telah menunaikan syiar dan sunnah untuk semua anggota keluarga. Kemudian beliau melanjutkan, dengan demikian maka hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kambing sembari berdoa, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan semua keluarga Muhammad. Maka sebagaimana fardu itu ada yang sifatnya personal atau fardu ain, ada juga yang sifatnya fardu kifayah. Seperti halnya kita mentajhiz jenazah. Jika ada salah seorang yang sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban dan dosa dari yang lainnya. Nah, pun demikian dengan kurban. Kurban itu disunahkan untuk setiap keluarga. Dan sungguh, sekelompok ulama menegaskan bahwa hadis mengenai kurbannya Nabi dengan 1 ekor atau 2 ekor kambing untuk beliau dan keluarga beliau adalah ishtirak fis shawab, atau berbagi di dalam pahala saja. Di antara yang membahas ini adalah pemilik kitab Al-Uddah dan Syekh Ibrahim Al-Marwardi. Intinya, dalam kitab Al-Majmu' di atas, Al-Imam Nawawi ingin menyatakan bahwa hadis yang dimaksud bahwa Nabi menyembelih 2 ekor kambing untuk beliau dan keluarga ataupun umat beliau itu adalah al-ishtiraku fis shawab, atau bersama-sama dalam mendapatkan pahala kurban. Dan kurban satu orang di dalam satu keluarga sudah mencukupi kesunahan kurban dalam keluarga tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh karya Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Dalam bab udhiyah, beliau menyatakan, para ulama fikih bersepakat bahwa kambing gibas atau kacangan itu hanya boleh dikorbankan untuk 1 orang, tidak boleh lebih. Sedangkan unta dan sapi bisa dikurbankan untuk 7 orang secara bersama-sama. Ini bukan klaim atau omong kosong belaka. Di footnote-nya beliau menyebutkan dengan detail satu persatu kitab yang beliau jadikan telaah sebelum membuat kesimpulan ini. Hadis unta dan sapi untuk 7 orang.
Kesimpulan bahwa satu onta dan sapi bisa untuk 7 orang itu bisa kita temukan dan kita pahami dari hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah yang mana beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah sab'ina badanatan, al badanatu an sab'atin. Bahwasanya kami berkurban 70 ekor unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Hudaybiyah, yang mana satu unta diperuntukkan untuk 7 orang. Teman-teman bisa melihat hadis ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ad-Darimi, dan Al-Imam At-Tayalasi. Kemudian riwayat kedua, ini serupa dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, tetapi ada perbedaan matan hadisnya, yang mana di dalam hadis Imam Muslim nomor 1318 dikatakan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanatin. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ketika perjalanan haji. Beliau memerintahkan kami untuk berserikat bersama-sama di dalam 1 ekor onta dan 1 ekor sapi. Masing-masing 7 orang di antara kami bisa berserikat dalam 1 onta. Yang ketiga, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Imam Ibnu Huzaimah serta Al-Imam Ibnu Hibban, bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharul adha fadhabahna al-baqara an sab'atin wal ba'ira an ashratin. Bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datanglah waktu udhiyah. Maka kami pun menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Riwayat yang keempat, riwayat Sayyidina Amr bin Abasah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imamul Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Beliau mengatakan, kuntu sabi asab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amarna fa jama'a li kullin minna dirhaman fashtaraina udhiyatan bisab'atid darahim. Bahwasanya kami pernah pergi bertujuh bersama Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan kami untuk mengumpulkan 1 dirham dari kami hingga terkumpullah 7 dirham, dan kami membeli hewan kurban seharga 7 dirham. Teman-teman sekalian, setidaknya 4 hadis di atas sudah kita baca dan kita bahas, dan semuanya membahas bahwa Nabi dan para sahabat berkurban dengan unta dan sapi untuk 7 orang. Kecuali dalam riwayat nomor 3 tadi, ada perbedaan bahwa unta itu diperuntukkan untuk 10 orang. Lalu bagaimana dengan hadis 1 ekor kambing yang digunakan untuk lebih dari 1 orang? Kita tidak menutup mata. Memang ada beberapa hadis yang zahirnya mengisyaratkan bahwa Nabi SAW menyembelih 1 ekor kambing untuk 1 orang lebih. Di antaranya hadis berikut ini. Yang pertama, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dikatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhhiya ishtara kabshain azimain saminain aqranain amlahain fadzabaha ahadahuma an ummatih liman syahida lillahi bitauhid wa syahida lahu bil balagh wa dzabaha al-akhar an Muhammadin wa an ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan kurban, maka beliau membeli 2 ekor domba yang besar, yang gemuk, yang bertanduk dan berwarna belang atau hitam dan putih. Kemudian beliau menyembelih salah satunya untuk umatnya yang telah bersaksi tentang keesaan Allah dan bersaksi atas risalah beliau. Lalu menyembelih yang satunya untuk Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Hadis yang kedua, riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min minbarih wa ata bi kabshin. Fadhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudhi min ummati.
Aku pernah hadir sholat Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Setelah beliau menyelesaikan khutbahnya, beliau lantas turun dari mimbar dan beliau diberi 1 ekor kambing gibas dan beliau pun menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Sembari bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah untukku dan orang-orang yang tidak mampu berkurban dari umatku. Bagaimana memahami hadis-hadis semacam ini? Sebagaimana telah dibahas oleh Al-Imam Nawawi pada kitab Al-Majmu' di atas, beliau menerangkan bahwa hadis-hadis itu bukan berarti 1 ekor kambing itu dikurbankan untuk 1 keluarga. Tetapi beliau mengarahkan bahwa hadis ini adalah mengenai at-tasyrik atau membagi pahala dan tercapainya sunnah kifayah dalam 1 keluarga. Penjelasan inilah yang sedari dulu dijelaskan oleh para kiai dan asatir kita, guru-guru kita di Nusantara. Lebih lanjut, dalam sebuah kitab berjudul Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i di juz 1 halaman 236 dijelaskan bahwa para ulama memahami hadis ini dalam sudut pandang Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang melakukan kurban untuk rakyatnya, sehingga disunnahkan untuk hakim dan para pemimpin kaum muslimin melakukan kurban dari baitil mal, yang mana itu diniatkan untuk semua kaum muslimin. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhul Minhaj. Berikut ini redaksinya. Apakah berarti penjelasan Ustadz Adi Hidayat itu salah? Sebentar, kita tidak diajarkan untuk mudah menjudgment atau menyalahkan tanpa berusaha memahami pendekatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mungkin berseberangan dengan apa yang kita pahami. Sebelum membuat video ini, kami telah berusaha mencari beberapa referensi yang ada. Dalam sebuah kitab berjudul Tuhfatul Ahwadhi yang merupakan syarah dari Jami' At-Tirmidzi, Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri menjadikan bab khusus mengenai hal ini. Beliau membawakan riwayat dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari yang berkata ketika ditanya tentang bagaimana keadaan kurban di zaman Nabi, maka beliau menceritakan bahwasanya kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yat'amuna summa tabahan nasa fasara kama tara. Dikatakan ada seseorang berkurban di zaman Nabi SAW menggunakan 1 ekor kambing yang diperuntukkan untuknya dan semua anggota keluarganya. Maka semua pun memakannya dan memberikan makanan. Orang-orang pun berbahagia dengan kurban itu dan kurban terus berjalan seperti yang engkau lihat hari ini. Perhatikan baik-baik. Syekh Abdurrahman Mubarakfuri, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini menjadi amal sebagian ahli ilmu dan ini adalah penjelasan Al-Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Malik dan Imam Laits serta Imam Auza'i. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad juga berkata, dan cara berkurban Nabi SAW itu menggunakan 1 ekor kambing yang diperuntukkan untuk beliau dan keluarga beliau, meskipun jumlahnya banyak, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Atha bin Yasar ketika bertanya kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu juga Al-Imam Syaukani juga berkata dalam kitab Nailul Autar bahwa berdasarkan hadis Abi Suraihah yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, maka 1 kambing itu cukup untuk keluarganya meskipun jumlahnya 100 orang atau bahkan lebih. Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri kemudian menyatakan para a'immah menggunakan hadis Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang telah disebutkan pada bab ini menjadi nas yang jelas bahwa 1 kambing itu mencukupi untuk seorang dan keluarganya meskipun jumlahnya banyak. Senada dengan hal ini, Syekh Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, beliau mengatakan ulama madhab Hambali memperbolehkan seseorang berkurban menggunakan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi ataupun unta, mengamalkan hadis Ibunda Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan 1 ekor kambing untuk beliau dan keluarganya.
Dalam riwayat yang lain, untuk beliau dan umatnya. Kemudian, ulama mazhab Maliki memperbolehkan menyembelih 1 ekor kambing, 1 ekor sapi dan unta sebagai kurban untuk dirinya dan keluarganya, meskipun lebih dari 7 orang, jika yang dimaksud adalah al-ishtirak dalam mendapatkan pahala. Dan sebelum pelaksanaan harus ada 3 syarat. Yang pertama, orang-orang itu adalah kerabat yang wajib dinafkahi dan tinggal bersamanya. Kemudian ulama mazhab Syafi'i juga berkata, berkurban 1 ekor kambing untuk keluarga itu mendapatkan sunnah kifayah, atau keluarga yang lain mendapatkan pahala kesunahan tersebut. Win-win solution. Dari sekian banyak penjelasan ulama ini, sebetulnya ada jalan tengah supaya khurujan minal khilaf, kita bisa keluar dari perdebatan antar ulama. Jika kita ingin tetap memastikan keabsahan udhiyahnya tanpa tersentuh perbedaan pendapat para ulama, dan pahalanya juga insya Allah sampai kepada keluarga kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengkhususkan kurban tersebut untuk 1 orang sesuai penjelasan Al-Imam Nawawi. Kemudian setelah disembelih, barulah pahalanya dihadiahkan untuk seluruh anggota keluarga ataupun orang tua atau siapapun yang kita inginkan untuk mendapatkan kiriman pahala dari kurban tersebut. Kesimpulannya, dari uraian yang panjang ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang berjalan di Indonesia, bahwa 1 ekor kambing hanya boleh untuk 1 orang saja, ataupun yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa 1 kambing bisa untuk 1 orang lebih, itu bersumber pada hadis yang kurang lebih sama, hanya saja cara memahaminya yang agak berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya dan beberapa kitab lintas madhab yang telah kita jelaskan. Sekarang kita telah tahu, meski terdengar agak asing di telinga kebanyakan orang-orang di Indonesia, apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ternyata juga merupakan sesuatu yang bersumber pada kitab-kitab ulama klasik yang bersambung pada ulama madhab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi di atas. Maka di sini kita semestinya berlapang dada dalam memahami perbedaan ini. Seyogianya kita tidak perlu meributkan masalah ini, karena memang telah menjadi diskursus yang panjang oleh para ulama. Pun demikian, kita sepakat bahwa ketika semakin banyak hewan yang kita sembelih dalam satu keluarga atau dalam satu masyarakat, tentu semakin banyak pula pahala dan kebermanfaatannya. Namun dalam kondisi sosial atau ekonomi yang beragam, tentunya apa yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat itu bisa menjadi solusi dan menunjukkan betapa rahmatnya ajaran Islam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.